Orang tanya ada, Bang bilang sih nggak ada. Kakak pegang. Sebenarnya saya pakai ini dulu. Jadi kalau masuk ke dalam keraton itu harus pakai ini, namanya samir. Samir itu identitas keraton. Kalau zaman dulu kayak dasi gitu, kalau sekarang itu di kalau kayak gini. Warnanya merah sama kuning. Merah itu artinya berani. Kalau kuning itu artinya makmur, jadi dengan emas. Nah, kita mau jalan-jalan ke keraton, itu namanya Keraton Surakarta. Sebelumnya kenalkan nama saya Purwanto, di sini abdi dalamnya raja. Nah, ini rajanya yang sekarang. Jadi raja di sini itu namanya Pakubono. Gelarnya sampean dalam ingkang sinuwun Kanjeng Susuhunan Pakubono ke-13 itu yang sekarang. Jadi raja sini cuma Pakubono dari pertama kali dibangun keraton tahun 1745 sampai sekarang. Tapi kita punya terbatas karena jam 4 baru tutup, jadi kita masuk dulu ke keraton karena biasanya kita jalan-jalan itu 1 jam. Kalau lihat keraton semua 2 hari baru selesai. Ini rumahnya ada ini luasnya 54 meter. Oh ini nih ada. 54 meter. Oh. Nanti kalau masuk ke dalam istana, jadi ada penampilan. 2 tahun kemudian setelah perjanjian tapi juga nanti dibuka. Itu kalau yang pakai celana panjang untuk yang putri itu pakai rok gitu. Nah, tapi ini sudah. Semua rapi. benar. Kenapa senang sini? Kamu sempat kenal tadi. Tadi bilang pakai sepatu. Sepatu boleh, Saya sepatu sepatu boleh ya. dipakai. Jadi itu lebih, kan lebih. Dilempar lagi. Topi saja dibuka. Nah, jadi topi. Topi buka. Yang pakai topi. Oh iya. Wes, Oh iya. mungkin nih. Iya, Rek. Iya, setengah jam satu. Wajahnya itu apa tadi? Topi hijau itu. Itu ya yang bagian tiket. Ya? Bagian tiket ya. Pakai tiket kan lampu hangat tadi. Itu yang menghubungkan nanti. Oh ya, bingung-bingungnya. Oh, bukan, itu memang yang apa dekat, jadi itu yang bagian tokat nanti yang menghubungkan ke pihak keluarga kerajaan. Gusti, kalau sini namanya Gusti, itu yang anaknya raja. Ya, sejarah kalau yang ditinggalin di sana, Pak. Kalau yang itu kalau zaman kerajaan dulu itu ruang menteri, kantor. Nah, ini kantor-kantor kerajaan, tapi setelah tahun 1945 kan itu keraton sudah nggak aktif, maksudnya tidak ada pemerintahan lagi karena raja sudah bergabung dengan Indonesia gitu. Jadi ini ya sejarahnya, ini kan berkunjung ke sini itu tentang sejarah. Jadi keraton itu keturunannya dari kerajaan-kerajaan besar. Keraton sebelum di sini itu kerajaan namanya Kerajaan Majapahit di Jawa Timur sana. Majapahit teruntuk tahun 1500, terus anaknya pindah bikin keraton baru namanya Keraton Demak. Raden Patah dan Wali Songo. Demak runtuh pindah ke timur lagi, Kerajaan Pajang rajanya Joko Tingkir. Pajang runtuh pindah ke barat lagi, Kerajaan Mataram Islam rajanya Sultan Agung. Terus pindah ke timur lagi, kerajaannya Kartosuro. Terus pindah ke sini. Jadi pindah-pindah itu karena rusak perang itu. Jadi terakhir pindah ke sini tanggal 17 Februari tahun 1745. Raja bikin istananya ini. Dulu penguasa Pulau Jawa. Nama keratonnya itu Surakarta, dari kata Sura artinya berani, Karta artinya tentram. Kalau Solo itu dulu nama orang, jadi yang punya tanah ini dulu namanya Bapak Solo. Ya, gitu, Solo itu nama Solo itu orang. orang tinggal di sini, tanahnya dibeli raja 10.000 ringgit, dibangun IKN. Jadi ibu kota negara di sini kan ibu kota negara baru gitu ya. Jadi nama negaranya dulu Negari Surakarta. Jadi Solo udah tidak dipakai, sudah resmi berganti menjadi Surakarta. Sebenarnya begitu. Itu rajanya tuh Pakubono, turun temurun raja meninggal ganti anaknya sampai Indonesia merdeka itu raja ke-12. Terus Indonesia merdeka gabung Indonesia, rajanya meninggal, terus ganti anaknya, sekarang tinggal di sini raja ke-13. Yang foto yang tadi. Yang foto tadi Masih itu ada sekarang masih? masih di sini, tapi raja sekarang beda sama yang dulu. Kalau sekarang hanya simbol. Jadi kalau Surakarta ini sekarang yang menguasai wali kota itu bukan raja. Bukan raja. Nah, Seperti di Jogja. Nah, Jogja itu dulu pecah. Jadi dulu setelah raja bikin keraton sini, diadu domba sama Belanda, jadi perang kakak adik. Adiknya dulu namanya Pangeran Mangkubumi, itu perang sama raja sini kakaknya. Terus perang 10 tahun damai, tapi damai itu pecah. Jadi yang adiknya itu pergi dari sini bikin keraton baru namanya Yogyakarta. Terus adiknya bergelar Hamengkubuwono. Oh, Oh, iya iya. Nah, iya. jadi Jogja itu adiknya sini. Padahal ini Mungkin sini.
Ya, abdi dalam. Jadi di sini tuh yang tinggal cuman raja, terus abdi dalamnya itu ada ratusan orang, itu nanti gantian. Kalau yang di sini hanya wisata ini sampai jam 4 kalau Sabtu Minggu, jam 2 sampai Senin sampai Kamis. Kalau hari Jumat gitu. Kalau rajanya itu yang tinggal di sini. Jadi kalau yang tinggal di istana itu yang menjabat menjadi raja. Kalau yang bukan raja nggak tinggal. Jadi raja ini Pakubono yang ke-13 itu punya adik 34, itu yang 34 nggak tinggal di sini. Sudah tinggal di luar. Kalau sudah menikah sudah berumah tangga itu aktivitasnya di luar dari kerajaan. Ini Kalau apa, Pak? bangunan-bangunan ya ini. Jadi ini tanahnya pasir dari laut karena dulu rawa-rawa, kemudian didirikan bangunan. Nah, ini bangunan ini dulu dipakai untuk memantau musuh. Namanya Panggung Songgobuwono. Dibangun tahun 1782. Dulu bahan perekatnya masih pakai putih telur sama tetes tebu. Oh iya, sama dengan di apa? Bau-bau di Buton, Keraton Buton. Keraton. Itu bentengnya, pagarnya itu pakai putih telur juga. Putih telur. Masya Allah. Itu nggak yang tidak bisa masuk oleh Belanda itu di sana. Jadi ini pasirnya memang bukan ditambahin dari Diambil. Jadi dulu ini rawa dinetralkan, diambil pasir dari laut selatan untuk menetralkan rawa-rawa itu. Baru bisa dibikin keraton. Jadi selama 2 tahun bawa ini 200 km pakai gerobak tahun 1745. tapi ini nggak ditambahin lagi masih tetap Malah masih sama. berkurang. Jadi tadi ada tulisan dilarang ngambil pasir karena orang itu dulu suka ngambil tanah keraton. Pasir itu bermacam-macam kepercayaan. Berarti ini ditambahin terus ini. Tidak ditambahin. Jadi ini menipis. Kalau dulu ini belum diambil, ini kita masuk ke sini kakinya itu terendam pasir. Masya Allah. Banyak gitu. Jadi ini menara untuk memantau musuh sama untuk melihat bulan, menentukan hari pertama bulan puasa. Oh, Masya Allah. Jadi kita keluarga dari rajanya tinggal sini. Rajanya itu namanya Pakubono. Kalau nama panjangnya Sandap Kandang Dalam ingkang Simpun Kanjeng Sunan Pakubono ingkang minulya Sawijaksana Sayidin Walidatullah Panoto Gomo Senopati ingkang Lugu. Apa nama panjang? Gelarnya Raja. Hari-hari jadi kita paling 3 kali saya udah lupa. Kalau tanamannya ini jadi di keraton itu harus tanamannya pohon sawo, namanya sawo kecik manilo. Oh yang ini ya? Nah, ini sawo itu dari apa ya, sawo kecik itu maknanya sarwa becik serba baik. Jumlahnya harus 77 pitu. Jadi dulu itu semua itu simbol-simbol agamis di sini tuh. Jadi kalau masuk keraton itu bangunan pertama masjid. Di depan masjid itu ada gamelan, namanya gamelan sekaten. Jadi dua set gamelan itu dulu dibunyikan gantian-gantian, itu dibunyikan seminggu sebelum maulid Nabi. Jadi dulu dibunyikan rame-rame, orang pada datang, kemudian nanti itu apa? Nanti baca sahadatin. Jadi gamelan namanya sekaten itu dari kata sahadaten. Jadi orang masuk keraton itu gamelan itu neng nong dang dangkung. Jadi yang neng kene neng kono datang ke masjid menghadap ke Yang Maha Agung. Itu baca kalimat syahadat. Dari sana datang dari sini datang semua. Datang sana ke sini baca kalimat syahadat. Lewat pintu namanya gapura dari kata gopuru rahim gitu. Oh. Terus Ini dari depan tadi itu ya? dari depan tuh samanya Jadi ada penjaganya penjaganya tembus ini. tembusnya sini. Jadi kalau raja keluar masuknya lewat sini. Kalau anak-anaknya lewat pintu sebelah kanan sana. Kalau rajanya lewat pendopo ini. Kalau istri-istrinya dulu lewat sebelah kiri sana. Ini istana atau kerajaan Jawa penguasa Pulau Jawa. Ini pendopo itu semacam aula tempat nanti kalau menteri raja pertemuannya. Tapi patung ini baru kan? Patung ini dulu tahun 1930-an. Jadi zaman Raja ke-10 itu ada bisnis dengan raja-raja Eropa gitu. Jadi banyak souvenir. Patung dari Eropa, pot-potnya dari negeri Cina gitu. Sudah lama ini cuma dicat-cat ulang. Sebelum kemerdekaan ya. Sebelum kemerdekaan. Bahkan ini bangunannya sudah renovasian. Jadi yang aslinya itu dulu pernah kebakar gitu. Jadi pendopo ini tiruan dari yang asli gitu. Dulu kebakaran karena konsep listrik Belanda zaman dulu. Dulu hasilnya emas itu, tiang-tiangnya itu emas. 40 tiang itu emas. Jadi 40 tiang yang bikin Raja ke-10. Jadi punya makna bahwa 40 tahun itulah masa keemasan seorang manusia. Jadi 40 tiang emas gitu. Anda Keemasan manusia ya. Jadi ini raja tinggal di sana. Kalau kita masuk ke dalam sana 2 hari baru keluar. Jadi ada pasar, sekolah, kantor, kolam renang, kolam ikan. Jadi fasilitas ada di istana sana. Luas. Pasarnya juga dalam situ. Ada, tapi sekarang nggak aktif. Maksudnya itu karena setelah kemerdekaan itu sudah campur dengan orang umum. Jadi kegiatan lama itu sudah dilakukan. Berapa hektar tadi? 54.
Itu ruang makan tamu-tamu, di sana tempat masak-masak gitu. Jadi di sana ada aktivitas rumah tangga raja. Kita cuma melihat keratonnya dari sini. Tapi kalau bertemu dengan raja ada prosedurnya beda lagi gitu. Sekarang kita lihat di sini keraton, kereta-kereta kentananya, coba bisa lihat semuanya. Oh, itu bisa masuk ya? Nah, bisa. Karena sini kan cuma dibatasi di tali-tali. Oh iya. Kalau masuk ke sana itu jalan jongkok. Kalau mau lihat besok tanggal 16 Februari itu ada acara pemenangan untuk ulang tahun pelantikan raja. Di sini ribuan orang dari 13 generasi kumpul di sini pakai baju-baju keraton nanti memeriahkan acara pesta ulang tahunnya raja. Tanggal 16 Februari. Oh, Februari. 16 Februari ya dalam rangka ulang tahunnya raja. Gitu. Tapi cara Jawa, jadi cara lama. Jadi kan raja itu kalau jadi raja diperingati tiap tahun. Di Februari itu. Bukan Tapi sesuai dengan selera masing-masing bukan raja. kelahirannya tapi jadi rajanya. Oh, jadi raja. Nah, jadi rajanya tanggal sekian itu jadi diperingati. Pasir halus. Tiap tanggal itu terus tiap tahun. Tapi tanggal Jawa. Oh, tanggal Jawa. Tanggalnya tanggal Jawa. Oh, jadi enggak Februari enggak pasti Februari. Iya, iya. Seperti kita India kan. Ya betul sekali. Keraton itu memang kalender Jawa kalendernya sama. Umurnya tadi Jadi umur raja. jadi rajanya. Nah, jadi itu jadi raja 19 tahun. Kalau umurnya 75 tahun. Maksimal ya. Itu yang sekarang ini. Nah, kalau maksimalnya raja sampai meninggal. Jadi sampai meninggal baru dijalan. Sekarang kita kemana ke sana ya? Nah, maksud kami ini untuk koleksi-koleksi kerajaan. Dan ini peraturannya sudah tidak berlaku, jadi tandanya boleh dipakai. Oh iya, oke. Ini kawasannya 64 hektar itu. Kita tadi kan di bawah menara itu ya. Oh iya iya. Nah, iya, menara iya. itu sama pohon-pohonnya. itu. Pohon-pohonnya betul. 77 pohon ya. Jadi 77. Oh semuanya. Juga ada tahu. Pasarnya, sekolahannya, kamar selir-selir. Itu bagiannya sendiri-sendiri. Masih siri di situ ya. Ini nggak boleh ini. Kalau yang ini rumah anak-anak, jadi kalau udah menikah tinggalnya di sini. Yang pada depan. Nah itu akhirnya sekarang dipakai masyarakat umum karena anak-anak itu udah modern, mereka tinggal di Jakarta, di luar negeri. Jadi rumah pada kosong di tempatnya Abdi Salam kan gede luas di dalam, Iya. di sekat-sekat itu disewa masyarakat itu. Jadi yang tinggal-tinggal itu semua nyewa ke raja. Itu kompleks kampung di dalam keraton. Kedua Abdi Salam. Ini yang tikungan ini tadi. Tikungan itu lah. Ini kita masuk tadi kan dari sini. Di pasar Klewer. Ya, Klewer tadi masuk. Mutar. sini. Tikungan ini tadi baru masuk ke nomor 3 itu. Nomor 6 itu yang pintu utama ada utama Plaza sana. tadi. Iya, tadi katanya foto di pintu Ini kan yang sekolahnya laki-laki itu. Nah, ada Satrian sekolah laki-laki, kalau putri sekolah di dalam. Oh di dalam situ ya. Di dalam Dekat, sini. dekat pasar pendekatannya. Ini SPB ini sekolah putri-putri sama selir-selir ini pasar-pasar. Taman Sari. Dulu yang jaga ini orangnya adalah patung-patung itu yang jaga putri-putri raja. Tapi orangnya di Kediri. Asik. Kurang Turki. Kurang Turki. Jadi dulu bukan dengan Turki Utsmani. Dikasih dari 6 orang. Yang sana 2 nanti di dalam ada 4. Dia tidak masuk. Itu dulu ya. Dibikin patung. Dibikin patung. Oh, bikin ini ada. Dia tanya-tanya tadi orang patung kayak masuk. Ya kayak kursi-kursinya raja. Oh, ini kursi raja. Ya, gitu. Tamannya itu raja yang meninggal. Yang terakhir ini Pakubuwono 12. Yang sekarang ini namanya kan 35. Ini yang sekarang masih hidup gitu ya. Ini keluarga raja yang terakhir sekarang. Kan Lubis 12 meninggal. Ini yang menjadi raja yang sekarang. Kursi-kursi ini hadiah dari Belanda, dari Cina, dari Bali. Souvenir-souvenir. Ini topinya raja ini Pakubuwono 10 sama Pakubuwono yang itu sama ke-8. Itu gaya-gaya Turki, topi-topinya itu model-model. Terus bikin tombak dari batu mega, dikasih tulisan emas 2 kalimat syahadat. Itu senjata. Dari mana? Dari batu meteor ditulis 2 kalimat syahadat. Jadi bahaya di batu meteor. Kalau ini Pak, Ini istri permaisurinya Pakubuwono ke-10. Jadi di sini tuh raja paling terkenal itu Pakubuwono 10 karena kaya, raja yang paling makmur di sini. Jadi banyak peninggalan, dokumentasi termasuk bangunan-bangunan ini dulu di renovasinya pada zamannya itu Pakubuwono ke-10. Ini yang istri permaisurinya.
ini apa kas-kasnya itu kayak di museum Topaki di Turki. Turki ya Iya, memang pernah. topi dari Turki Kayak- namanya trubus kalau di Turki. Jadi kalau Raja Sultan itu kan memang pengesannya dari Turki. Iya, ada. Yang pertama kalau ini temuan, jadi ini bukan benda dari keraton, tapi ini ditemukan gitu. Jadi benda ini peninggalan dari raja-raja dulu. Ini kan kayak bagian-bagian dari candi gitu. Oh iya. Dari candi-candi. Yang terkubur kan? Nah, terkubur. Jadi ditaruh sini baru tahun 63. Udah lama juga kan orang Iya, udah lama. belum ada kita. Prestasi. Temuan-temuan dulu banyak ditemukan itu di komplek Ini semua ditemukan ya? ditemukan, jadi temuan-temuan gitu. Bukan peninggalan keraton, tapi ini Penemuan. baru ditemukan. Tapi umurnya lebih tua dari keraton. Kalau keraton dulu waktu Raja masih Hindu-Buddha itu kan dari tahun 600 Kerajaan Jawa, Jenggala, Singosari, Kediri sampai Mojopahit. Setelah Mojopahit rajanya baru masuk Islam dengan Kerajaan Demak. Please don't touch, jangan pegang. Bilang pegang, Pak. Baca. Lihat depan. Temukan. Ini tentang rangkaian upacara perkawinan. Jadi keraton ini merupakan sumbernya adat. Adat salah satunya adat kalau menjadi pengantin. Ya, kalau orang Solo, orang Jawa itu ya terkenalnya ini injak telur, pecah telur itu. Oh iya, pecah telur Pecah kaki telur. ya. Itu cuci kaki kan. Pecah telur itu supaya cepat punya anak maksudnya kayak gitu doanya gitu. Jadi itu sungkem pamit orang tuanya mendoa itu nanti kira keluar dari kasar kan kayak kereta naik juga lembar-lembaran sirih saling menandakan saling bertemunya dua kasih gitu. Iya. Ini penanganannya untuk pengantin laki-laki. Kalau pengantin putrinya kan yang kami. Oh iya. Jadi ada pelanannya masih pelanannya. Maksudnya kalau kita ada pelanan di sini itu banyak emas 19 karat. Masya Allah. Masing-masing. Emas dari kepala leher badan punya. Tempat pijakan kakinya itu berlian. Masya Allah. Berlian, Masya Allah. Cuman karena belum digosok dibersihkan. Jadi keraton ini gede luas. Kudanya aja yang palsu. Kudanya sudah disimpan di negara dulu, kuda-kudanya dari Australia. Masya Allah. Besar-besar. Laki-lakinya naik kuda, yang pentingnya naik candi. Kalau yang satu lagi itu untuk bawa lamaran, serasa intinya perhiasan. Nanti taruh dulunya seperti ini. Jadi acaranya kan berhari-hari. Satu ini ya, dari kali ini pas acara setelah mandi siraman. Jadi pakai namanya basahan, suruh basahan. Basahan itu kan basahan, jadi bajunya orang mandi gitu. Nah besok acaranya yang kirap, lempar jadi rangkaian acaranya itu berhari-hari. Dan kelengkapannya ini suruh bawa tumpuan pisang raja. Jadi supaya pengantinnya itu cepat tua, itu cepat punya anak. Anaknya banyak kayak pisang bijaksana seperti raja. Tebu itu anak yang kalbu mantapnya. Jadi tebu yang warnanya merah, tebu mulung itu anaknya jadi orang mulung, orang-orang hebat gitu. Maksudnya sama itu. Ini wayangnya anak-anak zaman dulu anak kecil itu mainannya gitu. Jadi bikin wayang tapi dari rumput. Ini dulu. Kalau itu di keraton tadi kan itu zamannya PB 10 Pakubono yang ke-10. Tari-tariannya seperti itu. Jadi ini wayang dari rumput itu mainan anak-anak zaman itu. Zaman dulu. Sekarang mah gadget. Bukan, kok itu lato-lato itu. Jadi memang wayang gede. Ya, jadi kalau di orang wayangnya seperti ini. Jadi wayang ini jadi seperti film gitu ya. Iya. Zaman dulu ceritanya dari India Mahabharata Ramayana. Ini kan menerjemahkan dari relief candi. Jadi di candi itu ada reliefnya gitu. Terus dibentuk dalam gambar oleh dalang itu kemudian dibuat cerita ke masyarakat. Kalau ceritanya di candi kan Mahabharata Ramayana. Nah dulu yang bikin kayak gini itu Sunan Wali-Wali. Akhirnya merubah ceritanya, judulnya jadi Jimat Kalimosodo. Pusaka paling hebat buat manusia itu Kalimosodo. Jimat Kalimosodo artinya 2 kalimat syahadat. Terus tokoh-tokohnya kalau pun di India di Mahabharata nggak ada itu tokoh Punokawan, Semar, Gareng, Petro, Bagong, tokoh itu kan dari bahasa Arab sebenarnya itu yang diaplikasikan. Jadi Ismar, Worin, Patruk, Bago, Togo itu dibentuk dalam tokoh-tokoh di wayang. Jadi dulu orang kalau nonton wayang ini jadi masuk Islam. Jadi judulnya Jimat Kalimosodo itu 2 kalimat syahadat. Jadi setelah lihat itu orang Islam masuk Islam begitu. Ya, wayang-wayang modelnya ya kayak gini. Iya.
Wayang ada dulu asalnya gambar saja, wayang itu cuma gambar, kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk wayang seperti itu tadi. Ini reok ya? Bukan reok. Bukan, kalau itu tari yang karya kayak gini nih. Ini jenisnya reok. Tapi nggak ada kuda lumping. Oh iya, Jadi ya kuda lumpingnya, penarinya orang ini seperti ini. Ya. Kalau itu jenis tari-tarian itu. Tari topeng ya, tari topeng. Itu pasti dalam pelajaran lah itu, Pak. Iya. Ini dulu semua ruang menteri. Jadi di sini kantor-kantor. Nah, tempat menteri-menteri raja di sini, pemerintahnya nanti lapor ke raja ke pendoponya dalam sana tadi. Oh, ini kayak kantornya gitu. Kantornya, kalau sana istananya itu di bawah. Tapi nggak ada pemugaran nggak? Masih tetap yang Nggak sama. ada, masih orisinil. Jadi ini dulu arsiteknya orang Belanda. Bikin bangunan angin-anginnya di atas, nggak ada jendelanya. Oh. Bangunannya tinggi-tinggi, ini arsitek Belanda. Iya. Ini dulu kayak latihan perang prajurit keraton kan pakai ini alat namanya sodoran. Kayak di Romawi. Jadi pakai kuda, nanti bawa gini, nanti disodokan yang jatuh salah. Habis latihan perang itu bikin lingkaran, ngadu sapi sama harimau, ini alatnya. Ini namanya tasi, ditaruh di kepala sapi, nanti diadu sama harimau. Itu dari zaman dulu. Nah, kalau raja naik gajah kemudinya ini, jadi kalau mau belok telinganya tarik kanan, tarik kiri. Kalau mau Luka jalan- itu? Pasti luka. Ya gitu, karena memang gitu. Jadi baru gitu terasa sakit ya mau belok, terasa sakit mau jalan. Gajah tuh kulitnya kan tebal. Gitu. Iya. Nah kalau senjatanya ini keris-keris kayak gini. Kalau yang wanita terusnya kecil, namanya cungkrit, terbuat dari gading sama tandu, nanti taruh di kepala untuk hiasan, tapi kalau ada yang ganggu dipakai untuk senjata. Masya Allah. Kalau kami itu aja ngakal aja. Ini ya, jadi tempat membuatnya namanya bersalen, tukangnya namanya empu. Nah, dan terbuat dari besi, baja sama meteor, dicampur, dibakar, dipukul, dilipat-lipat, nanti Itu dibungkus. masih asli apa? Masih asli. Ini asli. Ini asli. Jadi ini asli tapi untuk ya di film-film itu. Film itu sering datang ke sini bikin. Jadi ini dari yang aslinya kan di sini. Iya. Sering dulu waktu syuting salah satu sama Kubana. Oh iya. Di dalam ini dulu pertama kali Raja masuk Islam itu bikin masjid ini. Jadi Raja Patah itu masuk Islam, habis dari Hindu-Buddha masuk Islam terus bikin tempat ibadah masjid. Masya Allah. Zaman Wali Songo. Jadi yang membangun itu Sunan Bunga. Sunan apa itu? Nah, Sunan Bunga itu Jangan dipegang, Pak. Pak, jangan pegang, ada tulisannya. Jangan dipegang. Tulisannya. giliran Sunan Kalijogo kehabisan kayu itu pakai tata. Jadi di Demak sana itu Ini ada aslinya masjid ini di mana? di Semarang kan. Oh, Semarang. Di Oh. Semarang. Jadi dulu keratonnya belum di sini di Semarang. Tapi masih ada masjidnya. Masih ada, masih bagus lagi gitu. Tapi dipakai kan? Masih, jadi di sana dia di luar di hukum itu. Nah, masih fungsi, masih bagus biasa. Nah ini baca Qurannya, jadi dulu salah saja masuk Islam tuh, ya itu bikin pondok-pondok pesantren gitu. Ya penyebaran agamanya ini pakai Al-Quran, ya diterjemahkan memang pakai Jawa. Jawa. Masya Allah. Terus juga lebih mudah memahami huruf-huruf Arab itu, jadi ditafsirkannya itu ditulisnya pakai huruf Arab gundul, tapi kalau dibaca ya bahasa Jawa. Misalnya jenengmu sopo itu ditulisnya pakai huruf Arab. Kuning. Kalau di Melayu ini terkenal aksara Jawa. Dan orang Arab juga mengerti, tapi dari huruf Arab karena dibaca bahasa Jawa. Kalau khotbah Jumat bawa tongkat yang namanya mengasirat. Masya Allah. Mengasirat, ada kita mengasirol. Ini peralatan upacara yang terbuat dari perak. Jadi ada tempat-tempat untuk naruh peralatan tempat minum, tempat rokok. Ini berlian-berlian zaman dulu, perhiasan. Cuman karena kurang belum dibersihkan tadi. Ini ada suwung. Ini anting dulu makin besar makin bagus. Pakai suwungnya segede gitu. Makin besar makin. Makin terbunuh. Tempat rokok, tempat membuang sirih, tempat minum, tempat cuci kaki. Ini apa? Ini kotak ini namanya sanggan, dulu untuk bawa pakaian kayak koper, tapi untuk lamaran gitu loh, hantaran pengantin gitu. Oh, hantaran pengantin. Hantaran pengantin itu bawahnya pakai namanya sanggan. Enggak, masih separuh lagi. Iya. Dan itu setelah dari sini kereta jenazah ini. Jadi kereta itu punya banyak jenis-jenis kereta. Jadi setiap acara keretanya beda.
Belanda hebat. PP Pakubono 10. Jangan. PP 10 tapi kondisinya ada rusak. Jadi tutup. Ini untuk rajanya, ini untuk istri permaisurinya dulu gitu. Oh, kira untuk semua dalam. Tidak, ini hanya untuk raja. Jadi PP 10 terkenal kaya raya. Jadi setiap kegiatannya itu bikin kereta sendiri-sendiri gitu. Nanti untuk bawa ke makam pun keretanya beda lagi. Berapa tahun usianya ini? Ini PP 10 itu tahun 1893. Dulu saya sudah ada Pernya. Akhirnya ya. Nah, ini data modern. Kalau tahun 1700 pernya itu kayak kulit, nanti ada di sana itu yang lebih tua lagi. Dan bannya masih besi, kalau ini kan ban karet mati. Ini termasuk modern ini. Kalau Oh, ini udah modern ya. ini udah modern banget. Tapi tetap pakai kuda juga. Pakai kuda, ada kayak misalnya pakai sapi. Oh, Karena berat besar sekali. Ada yang untuk membawa ke makam ke Imogiri Jogja sana kan kalau meninggal. Jadi ini dari sini hanya untuk membawa sampai depan rumah. Sampai depan rumah bawa ke makam pakai gerbong khusus gitu juga. Dulu kan sebelum hari Kamis gitu naik kereta kencana yang beda lagi. Jadi hari Kamis itu sedekah. Habis asar itu nyebar-nyebar duit namanya udi-udi. Jadi sini ramai kalau hari Kamis karena PP 10 tahu nyebar-nyebar emas, duit gitu. Itu makam ya? Ke sumur dulu tempat meditasi raja, tempat bertapa, tempat berdoa raja karena dulu raja ingin punya anak laki-laki gitu. Dulu bertapa di atas sumur itu. Dan ternyata berhasil, jadi anaknya menjadi laki-laki dan menjadi raja yang paling hebat di sini. Ini kenapa dikunci Pak? Ini belum ada isinya, masih kosong. Jadi dia sedang kosong. Jadi dulu satu paket sama yang lainnya itu jadi ruangan-ruangan kementerian kerajaan. Dengan joli namanya, dan bentuk-bentuk tanduk-tanduk macam-macam bentuk kecil-kecil. Ada yang kecil, ada yang terus. Kalau kecil biasanya untuk bawa perhiasan, yang mas kawinnya itu kan. di tanggul gitu. Diangkat 24 orang paling sedikit, kalau ini bisa 40 orang. Baru ini apa? Naga ya? Naga semua pakai lambang naga. Oh berarti sama dengan di keraton dia masih keraton tadi Keraton Buton. Keraton Buton Sulawesi Tenggara. Itu identik dengan naga sama nanas ya? Apa itu? Buah nanas? Buah nanas. Ini ada hal bangunan ukirannya buah nanas. Kalau di keraton sini nanas itu apa? Simbol dari surat Anas. Masya Allah. Kalau di keraton sini masjid-masjid itu ukirannya nanas sama buah walok. Buah walok. Iya. Jadi kan di timur Indonesia Timur kan cuma Keraton Buton aja. Seperti ya Keraton Buton Indonesia Timur. Sulawesi Tenggara. Nah, si dulu kalau bikin keris kan penghasil besi, jadi nggak dapat dari sana. Dari sana. Iya. Pandai di sana. Nggak kayak gede mah ngambil bahan dari besi. Dari Sulawesi Tenggara, sama di sini. Kita Sulawesi Tenggara. Dulu kalau zaman ada sini Bidinam itu biasanya di Ambon sama ke di Ambon. Makassar. Nah, yang zaman Makassar. Ini masih ada airnya dalam ini. masih ada airnya, dan airnya itu masih ya dipercaya macam-macam. Ini kereta ya? Ini kereta kencana yang paling tua di keraton sini ya. Jadi ini masih ada tulisan stempelnya di Belanda, usia Belanda. Kereta yang tua di sini yang ditarik pakai Sapi. api tadi, lembu gitu, depannya lembu gitu ya. Nah, ini kan modelnya belum kayak tadi, masih digantung gitu di badannya ini digantung oleh tempat kirimnya jadi jalannya kuyang-kuyang. Untuk dilewati nggak bisa jalan cepat juga, bannya masih pakai besi. Ini juga dipakai baru satu kali saja, atau tepatnya waktu keraton pindah dari tahun 1745, keraton Kartosuro ke sini. Setelah itu nggak dipakai lagi. Itu kereta-kereta yang lain itu masih banyak yang masih dipakai. Seperti besok waktu tanggal 6 itu ada upacara. Dipakai. Itu keretanya yang tidak lagi ya dipakai. Jenis khusus untuk ulang tahun, untuk pengantin. Ini kereta tamu gitu, jadi untuk tamu agung itu dulu kalau istilahnya dulu gubernur Belanda itu Government Belanda itu kalau berkunjung ke sini dijemputkan dulu turunnya di stasiun 8 sana kereta api ya. Terus datang ke sini dijemput pakai kereta ini gitu. Dan ini zamannya ini Pakubono yang ke-10 nih, jadi lukisan beliau ini. Jadi di bajunya ini kan penuh penghargaan dari kerajaan-kerajaan Eropa gitu. Ya bisnis rempah-rempah. Jadi zaman ini Surakarta ini penghasil gula terbesar di dunia. Samping lainnya itu ada ya remah-remah, teh,
Sistem kayu. Ini kepala kerbau, jadi kalau di sini itu raja memelihara kerbau seperti fotonya itu. Masih Wajar, hidup kerbau-kerbonya turunan-turunan ini. raja banyak. Nah, raja turunan. Jadi di alun-alun sana itu ada gerombolan kerbau-kerbau putih. Ini kerbau Kiai Slamet namanya. Untuk perayaan malam tahun baru Jawa itu malam 1 Suro itu sama dengan 1 Muharram. Jadi diawali dengan doa bersama. Jadi di malam hari ini berkeliling istana berdoa bersama. Yang berjalan itu kerbau namanya kerbau Kiai Slamet. Maknanya itu keselamatan. Jadi minta keselamatan. Setelah itu dikorbankan. Enggak, kalau itu dipelihara terus sampai mati. Kalau yang dikorbankan beda lagi. Ada kerbau yang khusus disembelih itu. Oh iya. Tapi kalau yang warna putih itu hanya untuk acara malam 1 Suro itu saja. Kalau ini kelengkapan untuk bawa lamaran itu tadi. Ah, iya. Acara perkawinan itu dulu bawanya pakai tali alat-alat. Ini payung mah. Mungkin orang kawin gitu. Bukan, kalau ini yang warna hijau kuning kayak gini, ini payung parean itu untuk payung panglima. Jadi untuk perang. Jadi yang di lokasi ini semua perlengkapan perang. Kalau yang Jadi panglima yang di kalau yang rajanya warnanya merah putih, jadi payung hukum belum pelopor. Panglima perangnya, senjatanya kan modelnya kayak gini. Meriam, jadi ya sampel tapi juga asli di keraton karena masih ada buahnya. Senjata kayak gini. Iya, tembak-tembak. Kembali panjang berapa meter, sini meriamnya, panahnya. Panah-panahnya. Modelnya udah perang. Udah perang, Masya Allah. Masih ada Pedang-pedang model Timur Tengah dari Eropa nih, alat-alat untuk mukul itu mekel apa keling yang sering dipakai di GTA itu. Misalnya itu panjangnya itu gambaran perangnya seperti itu. bisa berfoto sini. Boleh. Ah, mari. Itu tentang Pangeran Diponegoro yang sampai akhirnya ditipu Belanda, ditangkap, diasingkan di Makassar itu yang naik kuda itu. Oh iya, Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, sama Sultan Kalibasa. Mari Pak, foto. Silakan foto di sini. Mas, Saya tolong bantu foto. ya, silakan. Iya. Sudah dong. Potong foto dong. Pak, foto mama HP juga. Sudah. Kasih mama HP. Ini raja. Oh, enggak sama yang kayak di luar ini. Enggak, kalau itu karena dulu rumah anak yang sudah nikah kan tinggal di situ lah. Sudah ditinggal bersama anaknya ke Jakarta kerja, lalu itu rumah kosong akhirnya disewa sama orang-orang. Berarti batas aspalnya. Batasnya jalan ini, jalan yang melingkari. Nah, melingkari sana ini. Nanti kalau jam masih asli bikinan Belanda, jadi sudah 200 tahun tapi karena Belanda itu terkenal paling kuat itu bikin tembok-tembok beteng kayak gini. Paling cuma dicat-cat aja di Ada tuh kayak gitu. lampu-lampunya juga bagus semua ya. Iya, yang dari kenapa ditutup kain kuning? Itu cuma tidak seperti laborator juga. Oh, masih ada lagi ya? Terus lagi dulu kalau pergi lewat air ya tadi Woi, penggayung. ini yang kemudinya perahu. Bukan penggayung, apa di perahu? Kemudi perahu. Iya, kemudi perahu. Panjang ini. Kalau ini udah patah, kalau itu lebih panjang lagi sepertiganya udah patah. Masya Allah. Lewatnya sungai dari sini sungai Bengawan Solo sampai ke Tepulangnya di Surabaya. Nanti ke Sulawesi, Kalimantan, Sumatera gitu. Panjang berapa meter ini? Ini sudah ada yang patah ya. Perahunya, jadi hiasan-hiasan di ujung-ujung perahu. Iya, ini supatan. Kemana ini naga gitu, kalau di kampung sini ya ini naganya, naga dalam bentuk gaib gitu loh kalau kepercayaannya itu. Dan ini Kepercayaan Jawa. kepercayaan Jawa gitu. Jadi ada buto gitu loh, jangan bahasanya itu buto raksasa. Iya, berarti yang buton. naga gitu. Buto. Buto. Iya, buton. Cuma beda ini saya berarti ada ini juga bisa mengambil. Kata-katanya. Oh iya, si mungkin yang ada. Saya pasti ya. Sulawesi kan wesi itu, kalau sini juga besi itu nyebutnya wesi. Keris itu wesi aji, wesi yang berharga itu keris itu. Kata-kata. Iya, pasti ada lama dengan keraton di sana itu. Cuma kalau di Keraton Ini Buton nggak kayak dinding-dindingnya ini di bagaimana museum. sama? Ada museum tapi nggak ada. Toh, dia punya dinding-dinding. Ada orang mau kunjung cuma kita muter-muter sendiri aja. Udah. Ada orang Kan keraton-keraton. tas aja gitu. Ada lagi. Oh, ini lesung. Lesung ini. Masih kurang lebih aja nih. Edit. Ini loh permainan anak-anak zaman dulu. Kalau ini buat putri, jadi dulu putri itu main-main dakon ini biar pinter nari. Dakon Cina namanya, ini dakon atau cong. Bukan cong, ya kalau sekarang cong. Kalau bahasa Cina dakon.
Udah kan, dulu bakal pernah main tuh. Kalau yang anak-anak laki-laki mainannya ngadu buah kemiri. Buah kemiri yang masih ada kulitnya kan keras. Jadi dua orang laki-laki bawa buah kemiri satu-satu diadu ditumpuk sini di atas sama bawah, dikanjeng sama bambu sini Baru biar nggak dipukul. jatuh, baru dipukul. Jadi yang pecah kalah. Buah kemirinya itu. Kan nanti mau ambil isi di dalamnya, Ya, kulit di luarnya sekalian dibuang. passing gitu kan, Iya. jadi buat mainan. Dong ini mana tahu? Kakak cuma tahu yang ini saja. Sekarang kan pakai alatnya ini Ada pikannya. bukan itu anak kecil itu yang diadu yang biji sawo tadi loh. Ah. Sawo itu tadi Yang lebih kecil lagi. lebih kecil lagi. Sini nak. Dan jangkrik, main jangkrik juga sama. Aduh. Jangkrik udah main lagi. Latu-latu. Lalu mereka. Lesung. Lesung ya, lesung sama halu. Ada ini penumbuh padi. Tapi masih aslinya zaman dulu. Nah, si asli dan banyak kayak gini tuh. Jadi ini alat-alat kayak gini tuh banyak. Jadi kelihatan tuh masih banyak kayak itu dandangnya kayak gini tuh juga ada. Dipakai dulu. Masih dipakai tapi waktu-waktu tertentu tidak untuk kebutuhan sehari-hari. Oh enggak ya. Nah, seperti sekarang kalau masaknya pakai gas cooker gitu. Kalau waktu acara sih ya masih pakai alat masak yang seperti ini. Gitu. Contohnya ini alat 4 tahun yang lalu dipakai dan nanti 4 tahun lagi bikin lagi untuk dandang yang di dalam keraton sana gitu. Kelengkapannya kelengkapan baru tapi untuk acara-acara kerajaan yang masih aktif jangan. Ini kalsing kan agak rusak saja, jadi ini salah satu yang perlu dipakai di sana. Tapi masih dipakai yang ada di sana. Iya nanti Di dalam dibikinnya ada kayak sama. gini, yang lain lagi yang masih digunakan. Coba ke sini. Tutup. Oke, terakhir. Kita terakhirin pengunjung terakhir ya. Oke, siap. Masya Allah. Ilham. Ada cincin. Ilham, Ilham.